Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai edukasi latihan di rumah untuk pasien pasca stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Tanda dan gejala segera ke RS. Senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, bicara pelo, atau tiba-tiba tidak dapat bicara, atau tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak nyambung. Kebas atau baal, atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Faktor resiko yang tidak dapat diubah. Umur di atas 55 tahun, jenis kelamin terutama pria, ras tertentu, genetik, adanya riwayat stroke keluarga. Faktor resiko yang dapat diubah. Hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kolesterol, pasca stroke, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung lainnya. Faktor resiko yang dapat diubah selanjutnya yaitu stres mental fisik, pemakaian kontrasepsi hormonal, kurang aktivitas fisik, merokok dan konsumsi alkohol, serta penyalahgunaan obat. Banyaknya kasus pada pasien pasca stroke adalah kesulitan dalam melakukan aktivitas fungsional secara mandiri. Berikut video edukasi latihan di rumah untuk pasien pasca stroke. Posisi duduk. Posisi duduk yang benar pada pasien dengan kasus post-stroke adalah dengan duduk tegak dan bagian tangan yang lemah diganjal menggunakan bantal atau sandaran tangan pada kursi, lalu kedua kaki tidak dalam posisi menggantung. Posisi baring di tempat tidur. Posisi yang pertama yaitu posisikan lengan yang lemah lurus dan geser bahu agak ke depan. Posisikan kaki yang lemah sedikit lurus dan kaki yang sehat ditekuk dan disangga bantal. Usahakan kepala sejajar dengan tulang belakang. Lalu, posisi baring yang kedua yaitu berikan topangan pada lengan dan tungkai yang lemah dengan menggunakan bantal. Posisikan kepala sejajar dengan tulang belakang. Posisi yang ketiga yaitu posisi tidur terlentang, ganjal tangan yang lemah menggunakan bantal. Posisikan tubuh Anda sedekat mungkin dengan pasien, lalu tekuk tungkai pasien 90 derajat. Pegang pada area pinggang dan lengan, dan miringkan badan pasien. Posisi tangan pasien terbuka 45 derajat, sangga dengan bantal. Arahkan pijatan dari area ujung menuju pangkal. Sifat pijatan yang diberikan lembut dengan tekanan sedang. Pasien mengangkat tangan yang lemah dengan menggunakan tangan yang sehat ke atas kepala, lalu kembalikan ke posisi semula. Tekuk siku lengan yang lemah 90 derajat. Berikan bantuan dengan tangan yang sehat dengan memegang area pergelangan tangan. Lakukan gerakan ke atas dan ke bawah. Pasien mengangkat tangan yang lemah menggunakan tangan yang sehat, melewati dada ke arah tangan yang sehat, lalu kembali ke posisi semula. Pegang pergelangan tangan yang lemah menggunakan tangan yang sehat. Lalu, tekuk 90 derajat
dan gerakan ke arah luar dan dalam. Tekuk siku pada lengan yang lemah, lalu genggam jari-jari tangan yang lemah. Lakukan gerakan membuka secara perlahan. Berikan tahanan minimal jika memungkinkan dengan tangan yang sehat. Tekuk siku pada lengan yang lemah. Berikan pegangan pada sisi luar ibu jari, lalu gerakan ke arah dalam dan keluar. Letakkan kaki yang sehat di bawah kaki yang lemah, ayunkan ke kanan dan kiri sejauh mungkin lalu kembali ke posisi semula. Letakkan kaki yang sehat di bawah kaki yang lemah, lalu angkat lutut menggunakan punggung kaki hingga membentuk sudut optimal dan kembalikan ke posisi semula. Instruksikan pasien untuk membentuk posisi tangan seperti yang ada di video ini, lalu lakukan secara aktif. Apabila tidak memungkinkan, dapat diberi bantuan dengan tangan yang sehat. Posisikan tangan pasien di atas meja. Berikan stabilisasi pada bagian ujung lengan bawah. Lalu regangkan ibu jari pasien dan tekuk kembali. Minimalkan bantuan sehingga pasien stroke dapat melakukan secara aktif. Berikan benda berbentuk silinder. Lakukan koreksi jari-jari agar menggenggam dengan sempurna. Berikan instruksi untuk menggenggam kuat. Berikan benda berbentuk bulat. Lakukan koreksi pada jari-jari agar menggenggam dengan sempurna. Berikan instruksi untuk menggenggam kuat, 5 detik kemudian rileks. Gunakan tas jinjing tanpa beban. Posisikan tangan pasien pada pegangan tas. Berikan koreksi pada jari-jari tangan agar menggenggam sempurna. Berikan pengulangan agar pasien dapat melakukan secara mandiri. Gunakan benda berupa pensil atau sejenisnya. Tempatkan pada sela jari-jari. Pertahankan selama 7 hitungan, kemudian lepaskan kembali. Lakukan beberapa pengulangan juga di beberapa sela-sela jari lainnya. Gunakan pulpen sebagai alat bantu. Berikan posisi tangan seperti hendak menulis. Pertahankan beberapa saat. Jika memungkinkan, dapat dilanjutkan dengan menulis beberapa kata yang sederhana. Gunakan alat bantu berupa jarum atau sejenisnya. Tempatkan jarum dengan menjepit pada jari 1 dan 2. Pertahankan beberapa saat. Lakukan koreksi dengan tangan yang sehat jika posisi jarum tidak tepat. Gunakan kunci sebagai alat bantu. Tempatkan kunci pada sela jari 1 dan 2. Pertahankan posisi seperti pada gambar di samping ini. Lakukan secara bergantian, bibir membentuk huruf O dan bibir seperti tersenyum, sehingga seolah-olah mengucapkan OE. Julurkan lidah sejauh mungkin, kemudian cobalah untuk menyentuh dagu. Posisikan pasien tidur terlentang. Berikan instruksi untuk menarik nafas secara perlahan dengan menggembungkan perut. Kemudian, hembuskan secara perlahan dan panjang. Untuk latihan makan dan minum, aktivasi tangan yang lemah sangat dianjurkan. Awasi pasien di saat menggunakan tangan yang lemah, dan pasien sangat dilarang menggunakan alat makan yang pecah belah. Sekian video edukasi latihan di rumah untuk pasien pasca stroke. Terima kasih.